Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jangan menjauh dari Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang ajaib ini, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan yang ajaib ini. Haleluya, amin. Jangan menjauh dari Tuhan. Lukas pasal 15, Lukas pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya ke-24. Lukas pasal 15 ayat 12 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua itu, semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Kita belajar dari anak bungsu yang baru saja kita baca, saudara. Ketika dia mendapat warisan, maka Alkitab mencatat dia meninggalkan bapaknya dan menjauh.
dari bapaknya. Lalu kemudian hidup berfoya-foya. Saudara, apa yang terjadi ketika anak bungsu meninggalkan dan menjauh dari bapaknya? Maka Alkitab mencatat semua harta warisan yang dia terima habis, saudara. Dan hidupnya menjadi melarat. Dan yang paling tragis, saudara, terjadilah kelaparan di negeri itu. Dan dia mengalami satu kelaparan yang begitu luar biasa. Hidupnya melarat, mengalami kelaparan. Bahkan kalau kita membaca, maka anak bungsu ini, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Di rumah bapaknya, hidupnya itu terjamin baik. Tapi ketika dia menjauh dan meninggalkan bapaknya, maka dia menjadi penjaga babi di negeri orang. Bahkan yang paling tragis, dia mengalami satu kelaparan. Dan dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saudara, mengerikan saudara. Bahkan tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia mengalami satu hidup yang begitu melarat dan kelaparan yang begitu luar biasa. Dan saudara, ada hal yang mengerikan, saudara. Ketika anak ini menjauh dari bapaknya, bukan cuman harta dia habis, bukan cuman dia kelaparan, bukan dia cuman melarat, saudara. Ternyata dia juga kehilangan identitas. Dia bilang begini, "Aku akan kembali kepada Bapakku sebagai upahan." Dari anak, ketika dia menjauh dari bapaknya, dia kehilangan identitasnya. Dan dia berpikir, "Aku akan kembali kepada Bapakku dan menjadi salah satu orang upahannya." Saudara, lihatlah anak yang bungsu ini. Tidak pernah hidupnya menjadi lebih baik ketika dia meninggalkan ataupun menjauh dari bapaknya. Saudara, apa yang terjadi? Maka anak ini kembali kepada bapaknya. Ketika dia kembali kepada bapaknya, Alkitab mencatat dari jauh, maka ayahnya melihat anak ini. Tergeraklah hatinya karena belas kasihan. Lalu kemudian bapaknya ini berlari mendapatkan anak ini. Apa yang terjadi, saudara? Bapaknya bilang, "Ambil jubah yang terbaik, kenakan kasut yang terbaik, kenakan cincin bagi anak saya ini, dan adakan pesta." Saudara, tidak pernah bapak itu menolak anaknya untuk kembali. Bahkan bapak menyambut begitu luar biasa. Identitasnya tidak pernah dihapuskan sebagai anak. Anak adalah anak, tetap anak, gak pernah dihapuskan. Saudara, kita ini anak, saudara. Mungkin hari ini kita menjauh dari Tuhan. Dan kita mungkin mengalami hal-hal yang tragis seperti yang dialami anak bungsu ini. Karena kita meninggalkan Tuhan yang adalah Bapa kita. Maka saya beritahu saudara, kembalilah kepada Bapa. Kita anak. Anak tetaplah anak, saudara. Ketika kita kembali kepada Bapa, maka Bapa tidak akan menolak kita. Status kita tetaplah anak. Kita tetap dikasihi. Kita tetap diberkati, saudara. Kita nggak bisa
berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kekuatan kita terbatas, saudara. Relasi kita terbatas. Bahkan materi yang kita punya sekarang ini itu pun punya keterbatasan, saudara. Jadi Tuhan adalah sumber segala sesuatu, sumber kehidupan kita, saudara. Satu kali saya dengan tim kita pergi ke Israel, ya, kita pergi ke Israel dengan rombongan. Dan saya masih ingat betul, dengan salah satu tim saya meminjam hotspot supaya bisa online, ya, di handphone saya. Nah, waktu saya minta hotspot sama dia, maka saya bisa online dengan sangat baik, bisa live, ya, bisa ngepost, bisa sharing di sosial media. Waktu saya pinjam hotspotnya dia. Nah, waktu saya dekat dengan teman ini, maka signal itu atau jaringan itu kuat waktu kita dekat. Tapi waktu dia menjauh atau saya menjauh, maka signal itu menjadi lemah dan saya terbatas. Bahkan ketika dia sudah jauh sekali atau saya jauh sekali, sama sekali nggak ada signal, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk online. Nah, saya tahu ketika saya dekat dengan dia, signalnya kuat, saya menerima banyak hal. Tapi ketika saya menjauh atau dia menjauh, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak menerima apa-apa untuk online di sosial media. Apa yang saya pelajari, saudara? Ternyata waktu kita dekat dengan sumbernya, kita menerima banyak hal. Tapi waktu kita menjauh dari sumbernya, kita akan kehilangan banyak hal. Dan ini yang terjadi kepada anak yang bungsu ini. Saya nggak tahu semelarat apa dia, tapi kita bisa bayangkan saking laparnya dia ingin mengisi perutnya dengan ampas babi, saudara. Itu sangat tragis. Itulah yang terjadi ketika meninggalkan bapaknya. Itu yang terjadi. Kehilangan sumbernya jadinya, saudara. Kehilangan yang terbaik, saudara. Tapi lihatlah ketika dia kembali, semuanya dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara sedang menjauh dari Tuhan ataupun tidak, saya nggak tahu. Tapi berapa banyak orang kemudian menjadi kecewa hanya karena masalahnya yang besar, hanya karena doanya belum dijawab Tuhan, hanya karena mungkin kuatnya tekanan kehidupan itu, lalu kemudian dia meninggalkan Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Bapa kita. Kita ini anak. Anak tetaplah anak. Dan percayalah ketika kita kembali, kita akan dipulihkan. Dan keadaan kita akan menjadi sangat baik, karena dia adalah sumber kehidupan. Dan saya percaya ketika kita kembali kepada Bapa, maka ada proteksi ilahi. Ya, ada proteksi ilahi buat kita, saudara. Dan ada pemulihan, ada berkat surgawi yang dicurahkan atas saudara dan atas saya. Tetap semangat, saudara. Percayalah, Tuhan itu baik atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat percaya Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami. Tanpa Tuhan kami nothing, tidak ada apa-apanya. Kami tanpa Tuhan akan mengalami hal-hal yang tragis, bahkan seperti anak bungsu ini. Tapi ketika kami kembali kepada Bapa, kami ini adalah anak, anak adalah tetap anak. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami waktu kami kembali. Tuhan akan memberkati kehidupan kami waktu kami kembali.
dan Tuhan akan memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.